Oke. Mau masak apa Lintang? Penulis Lutfia Khairunisa, ilustrator Alia P. Kusuma. Oke. Bab 1. Lomba memasak. Lintang berangkat ya, Bu, seru Lintang. Hati-hati Lintang, seru Ibu. Lintang terburu-buru membawa bakul berisi tiwul buatan Ibu. Setiap pagi Lintang membantu Ibu memasak lalu mengantar tiwul ke warung Bu Nani di ujung desa. Namun, dia sering terlambat karena jarak yang ditempuh cukup jauh. Lintang berusaha cepat sampai di warung, tetapi banyak rintangan dan belokan yang harus dilewati. Kali ini dia harus menunggu rombongan bebek menyeberangi jalan. Ditambah lagi jalanan becek sisa hujan semalam. Perjalanan Lintang terasa lebih lama. Akhirnya Lintang sampai juga di warung Bu Nani. Ini apa? Ini. Itu apa? Sepeda. Betul. Ini tiwulnya Bu, kata Lintang. Wah, kesiangan lagi Lintang, sahut Bu Nani. Dari tadi banyak yang mau beli tiwul. Bu Nani menunjuk ke arah jam dinding. Sekarang cepat ke sekolah, kamu sudah terlambat. Ini apa? Bisa. Iya, tas. Tas. Lintang segera berlari menuju sekolah. Di tengah perjalanan, sebuah poster menarik perhatiannya. Hadiah utamanya adalah sepeda. Wah, kalau aku punya sepeda, aku tidak akan terlambat sekolah lagi, katanya bersemangat. Sepulang sekolah, Lintang menceritakan idenya kepada ibu. Mau ikut lomba? Lintang mau membuat tiwul, tanya ibu. Lintang menggeleng. Lintang ingin buat cemilan yang unik dan spesial, Bu, jawab Lintang. Lintang berpikir sejenak tentang cemilan istimewa yang pernah dimakannya. Besok pulang sekolah, antar Lintang ke rumah Bude Yuni. Ya, Bu. Ibu mengangguk setuju. Bab 2. Tantangan kue celorot. Wah, kejutan tidak terduga, sambut Bude Yuni. Ayo cicipi kue buatan Bude. Menurut Lintang, Bude Yuni sungguh pandai buat kue celorot yang lezat. Bude, maukah mengajariku membuat kue celorot? Aku ingin ikut lomba memasak cemilan, kata Lintang. Bude Yuni mengangguk. Lintang segera mengeluarkan catatannya. Tiba di rumah, Lintang segera menyiapkan semua bahan untuk membuat kue celorot. Dia membaca catatan resepnya dengan teliti. Wah, ternyata banyak sekali langkah untuk membuat kue celorot, Bu, kata Lintang. Lintang harus menggulung janur, membuat adonan, menuang adonan, dan akhirnya mengukusnya. Kamu pasti bisa, Lintang, kata ibu memberi semangat. Lintang mulai menggulung janur. Oh, ternyata sulit sekali. Satu gulungan selesai, tetapi jarak janurnya terlalu longgar. Lintang mencoba lagi. Hasilnya sedikit lebih baik, tetapi belum layak untuk dipakai. Akhirnya, setelah berkali-kali mencoba, hanya 5 gulungan janur terakhir yang bisa digunakan. Itu pun hasilnya tidak bisa rapi. Padahal tadi Bude Yuni sudah memberi contoh dan kelihatannya mudah. Lintang merasa kurang puas dengan gulungan janurnya, tetapi tidak ada sisa janur yang bisa dia pakai lagi. Lintang beralih membuat adonan. Setelah itu dia menuang adonan ke dalam corong janur lalu mengukusnya. Sepertinya sudah matang, kuman Lintang. Namun kue celorotnya tidak berhasil sesuai harapan. Corong janur dan kuenya berantakan. Rasanya pun tidak lezat seperti buatan Bude Yuni. Enak Lintang? Tanya ibu. Lintang menggeleng lesu. Sepertinya membuat kue celorot terlalu sulit. Lintang berpikir ulang untuk berburu resep kedua. Resep yang lebih sederhana tetapi tidak kalah menarik. Lintang kembali mengingat-ingat cemilan tradisional yang pernah dia makan. Besok Lintang mau ke rumah Mbak Ranti, Bu, katanya. Lintang ingat pernah memakan kue lezat
yang dibuat oleh tetangganya itu. Serabi pertama Lintang. Mbak Ranti, tolong ajari Lintang cara membuat serabi ya. Ya. Kata Lintang. Mana Lintang? Mana orangnya? Mana Lintang? Nih. Ini Lintang. Mana kue serabi? Nih. Iya, betul. Iya. Ayo kamu lihat langsung saja. Ikut Mbak ke dapur, jawab Mbak Ranti. Lintang memperhatikan cara Mbak Ranti membuat serabi. Tidak lupa dia mencatat resep di buku catatannya. Serabi 250 gram beras secukupnya, parutan kelapa, tambahkan 2 gelas air, kemudian kuah santannya 1 gelas. Lihat Umar. Hah? Malam hari Lintang segera mencoba resep dari Mbak Ranti. Campur tepung beras dan kelapa parut. Tuang air sedikit demi sedikit sambil diaduk. Setelah itu adonan harus didiamkan terlebih dahulu. Lintang kembali membaca catatan resepnya. Tidak terlalu banyak langkah yang harus dilakukan untuk membuat makanan ini. Mau masak apa, Lintang? Tanya ibu. Serabi istimewa, Bu, seru Lintang. Lintang menuang adonan serabi ke wajan. Ternyata mudah, serabi buatanku pasti enak. Guman Lintang. Lintang mulai melamun, membayangkan dirinya memenangkan lomba. Sepeda impian itu selalu muncul di pikirannya. Tiba-tiba tercium bau aneh dari wajan. Coba lihat. Gosong. Pekik Lintang ketika membuka tutup wajannya. Lintang cepat-cepat membersihkan wajannya lalu mencoba untuk kedua kalinya. Kali ini dia tidak melamun. Dipandanginya wajan itu sambil berharap cemas karena waktu lomba sudah semakin dekat. Namun lagi-lagi bau gosong tercium dari wajannya. Serabinya gagal lagi. Ternyata membuat serabi tidak semudah yang dia bayangkan. Sudah jadi Lintang? Tanya ibu. Lintang menunjuk ke serabinya. Wajahnya berubah. Dia cemas, ibunya marah. Lupa. Ini siapa? Ibunya. Ibunya. Ini siapa? Tanah. Lintang. Lintang. Ternyata ibu justru mendekati dan memegang bahu Lintang. Mau coba lagi Lintang? Tanya ibu. Lintang menggeleng. Sudah malam, besok saja Lintang coba resep lain, jawab Lintang. Dia segera membersihkan dapur sambil memikirkan kue lezat lainnya. Ibu mengambil sapu dan membantu. Lintang lega, ternyata ibunya tidak marah. Maaf ya Bu, Lintang menghabiskan banyak bahan makanan. Ujarnya, kamu kan sedang belajar, gagal waktu belajar itu biasa. Tetap semangat ya, jawab ibu sambil tersenyum. Klepon untuk ibu, asli Jogja. Satu hari sebelum lomba masak, Lintang mau belajar membuat klepon. Tolong beritahu caranya ya Mbah, kata Lintang. Mbah Sum tersenyum setuju. Lintang mencatat resep dari Mbah Sum dengan rapi. Klepon buatan Mbah Sum memang terkenal lezat. Lintang bertekad untuk membuat klepon yang enak. Hari ini adalah kesempatan terakhirnya untuk berlatih. Klepon 10 sendok makan tepung beras, campur 3 sendok beras tepung ketan. Terus berikan santan secukupnya. Oke, kita lihat. Sesampainya di rumah, Lintang menyiapkan bahan-bahan yang dia butuhkan. Mau masak apa Lintang? Tanya ibu. Tunggu saja Bu, ini kejutan, sahut Lintang. Kali ini pasti berhasil, katanya yakin. Bola-bola klepon sedang direbus. Lintang menunggu dengan tidak sabar. Akhirnya satu persatu bola klepon terapung. Bentuknya tidak cantik. Tidak apa-apa, yang penting kan rasanya, kata Lintang percaya diri. Ibu, kejutannya sudah siap, kata Lintang gembira. Wah, klepon, teriak ibu tak percaya. Kamu berhasil membuatnya. Ibu mengungkurkan tangan mengambil sebutir klepon. Lintang dan ibu mengunyah klepon hampir bersamaan. Ini enak sekali Lintang, kata ibu dengan tulus. Sore, aku berhasil, teriak Lintang senang. Lintang berniat memasak klepon untuk lomba besok. Tinggal bentuk kleponnya saja diperbaiki ya Bu, tambah Lintang. Ibu mengangguk setuju. Selagi ibunya menikmati klepon, Lintang melongok ke dapur untuk mempersiapkan bahan-bahan klepon besok.
Dia harus berangkat pagi sekali untuk mengikuti lomba. Duh, tepung beras dan tepung ketan tinggal sedikit. Bagaimana ini tepung itu? Tepung-tepung itu jadi bahan utama untuk membuat klepon, kata Lintang dalam hati. Dengan panik Lintang mencari ke seluruh sudut dapur, namun Lintang tetap tidak bisa menemukan bahan-bahan yang dia butuhkan. Tutup mulut. Dengan panik Lintang mencari ke seluruh sudut dapur, namun Lintang tetap tidak bisa menemukan bahan-bahan yang dia butuhkan. Tidak ada waktu untuk membeli bahan-bahan itu lagi. Lagi pula uang sakunya sudah habis. Lintang tidak mau merepotkan ibu lagi. Lintang terdiam sejenak. Di lemari bahan makanan dia hanya menemukan bahan-bahan untuk membuat tiwul, makanan yang hampir tiap hari dia buat untuk dijual. Apakah Lintang harus mengubah rencananya? Lihat Umar. Tiwul kebanggaan. Halaman balai kota ramai dipenuhi anak-anak yang menjadi peserta lomba. Lintang menyiapkan semua bahan di atas meja. Semangat Lintang, seru ibu dari barisan penonton. Coba lihat. Tet, tet, bel tanda lomba dimulai telah berbunyi. Lintang segera memasukkan tepung singkong, lalu menuang santan. Tangannya begitu terampil meremas adonan hingga terbentuk butiran kecil. Semua berjalan lancar. Masakan yang Lintang buat dalam lomba ini memang tidak seperti rencananya semula. Setelah menyadari bahwa untuk membuat klepon tinggal sedikit, Lintang memilih untuk membuat tiwul. Awalnya Lintang ragu, tapi ibu terus mendukungnya. Sorak-sorai penonton dan juara yang terdengar dari alat memasak serta menambah kemeriahan lomba. Lintang sangat bersemangat. Hingga bruk. Oh, tidak, seru Lintang dengan wajah pucat. Lintang tidak sengaja menumpahkan baskomnya. Adonan tiwul yang tinggal dikukus jatuh berhamburan. Sementara itu lomba sudah berlangsung setengah jam. Masih ada cukup waktu untuk membuat adonan yang baru. Namun bisakah Lintang membuat tiwulnya menjadi spesial seperti yang sudah direncanakan? Ayo Lintang, coba lagi. Teriakan ibu dari barisan penonton membangunkan Lintang. Lintang kembali bersemangat untuk mencoba. Siap Bu, seru Lintang. Semua diulangi dari awal. Dengan tekun Lintang membuat adonan tiwul. Kali ini Lintang melakukannya dengan lebih hati-hati karena bahan makanan dan waktunya makin terbatas. Tet, tet, tet. Waktu habis. Terdengar pengumuman dari juri. Semua peserta berhenti memasak. Penjurian dimulai. Semoga kita menang ya, bisik Lintang ke hasil kue buatannya. Juri pertama mengurutkan alis. Juri kedua menulis catatan panjang tanpa berkomentar. Bahkan juri ketiga langsung pergi setelah mencicipi tiwul Lintang. Lintang kembali gugup. Sepertinya tidak ada satupun juri menyukai tiwul buatannya. Kepada semua peserta, silakan berkumpul di depan panggung. Hasil lomba masak akan segera diumumkan. Coba lihat, suara panitia terdengar dari arah panggung. Dengan lesu Lintang berjalan bersama peserta lain. Juara ketiga, martabak sagu ceria. Tepuk tangan penonton terdengar membahana. Juara kedua, kue cucur pelangi. Kembali tepuk tangan riuh terdengar. Lintang menunduk, menatap lantai. Rasanya dia ingin menghilang saja. Juara pertama, tiwul kura-kura oleh Lintang. Lintang kaget. Dia tidak percaya mendengar pengumuman itu. Ternyata juri terkesan dengan kreativitasnya. Lintang membuat tiwul dengan bentuk unik. Rasanya pun enak karena Lintang sudah terbiasa membuatnya. Ibu, Lintang berhasil, teriak Lintang. Lintang memeluk ibu erat-erat. Besok Lintang antar tiwul pakai sepeda. Kalau tiwulnya sampai lebih cepat, Lintang tidak akan terlambat ke sekolah, kata Lintang. Ibu tersenyum dan mengangguk. Lintang mengambil tiwul kura-kura dan mempersilahkan semua orang untuk mencicipi. Semua memuji tiwul buatan Lintang. Lintang tidak menyangka makanan yang dia sangka terlalu biasa dapat diolah menjadi cemilan istimewa juga. Tiwul sederhana kini telah menjadi tiwul kebanggaan Lintang. Terima kasih Bu, Lintang sudah diajari membuat tiwul, ujar Lintang. Terima kasih juga Lintang, setiap hari kamu
membantu ibu. Akhirnya kamu pun bisa membuat tiwul yang enak sendiri. Kamu hebat, balas ibu. Saya usahakan paginya Lintang berangkat ya bu. Seru Lintang. Sebakul tiwul sudah dia ikat di boncengan sepeda. Perjalanan ke warung kali ini terasa singkat. Setelah menaruh dagangan di warung, Lintang segera melanjut perjalanan ke sekolah. Di kejauhan, tampak gerbang sekolah masih terbuka lebar. Lintang makin semangat mengayuh sepedanya. Mulai hari ini aku tidak akan terlambat lagi. Gumamnya senang. Terima kasih. Sama-sama. Dadah kamera. Oke. Dadah. Oke. Oke.